Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda bertuah. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Inilah 6 ajian sakti mandraguna dan berkaromah milik Syekh Siti Jenar. Kesaktian Syekh Siti Jenar sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Syekh Siti Jenar dipercaya mempunyai karomah yang luar biasa. Untuk mendapatkan ilmu Syekh Siti Jenar tersebut tentunya ada juga amalan yang harus dilakukan. Ilmu kanuragan Syekh Siti Jenar sudah sangat tinggi dan ilmu-ilmu yang dipelajarinya sangat mematikan. Berikut ini adalah 6 ilmu Syekh Siti Jenar dan amalannya yang terkenal penuh kekuatan, ajian sakti tingkat tinggi. Yang pertama, Saipi Angin. Ilmu kanuragan ini mampu membuat tubuh orang yang mengamalkannya menjadi ringan seperti angin. Dengan ajian ini, seseorang mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Konon, dengan ajian Saipi Angin ini, Syekh Siti Jenar dapat pergi sholat ke masjid-masjid yang dia kehendaki, bahkan hingga ke Masjidil Haram di Mekah. Menurut para pakar dunia batin, ilmu ini memang nyata dan ada kemungkinan dipraktekkan sampai hari ini. Namun menurut mereka, cara untuk bisa menguasai ilmu Saipi Angin memang terlalu susah. Ada banyak syarat yang harus dilakukan, mulai dari puasa, bersemedi, sampai menghafalkan mantra-mantra. Selain ada syarat berlakunya, untuk bisa menguasai ilmu ini, seseorang harus memiliki tingkat kebatinan yang tinggi. Hal ini bisa didapatkan dengan cara taat kepada Tuhan dan tidak terbesit untuk melakukan perbuatan buruk. Ilmu Saipi Angin ini biasanya bertujuan untuk berkumpulnya semua sunan dan wali tanah Jawa. Itu untuk membahas umat serta upaya penyebaran agama Islam di Nusantara. Tanda akan berkumpul adalah membunyikan gong khusus yang dibunyikan oleh Sunan Giri. Ketika sudah memberi tanda bunyi gong, itu sebagai isyarat ada yang perlu dirundingkan, dan para wali songo akan langsung berkumpul. Padahal masing-masing dari beliau itu posisinya menyebar seantero Jawa. Jika seseorang ingin menguasai ilmu Saipi Angin ini, membutuhkan waktu yang sangat lama dan dibarengi dengan ritual-ritual berat. Dan kemungkinan ilmu Saipi Angin
bisa dikuasai. Menurut cerita para pengguna ajian Saipi Angin ini adalah para pendekar dan juga para wali songo. Ajian Sakti Mandraguna milik Syekh Siti Jenar yang kedua adalah ajian Bolo Sewu. Walau seorang diri, namun dengan ajian Bolo Sewu seseorang bisa menjadi terlihat banyak. Dengan Bolo Sewu sendiri, seseorang akan ditemani 1000 jin yang mampu menjaganya dari segala mara bahaya yang menghadang. Bolo Sewu berarti 1000 pengikut. Ilmu ini biasa digunakan oleh para pengikut Syekh Siti Jenar untuk menghadapi lawan-lawannya. Yang selanjutnya, kesaktian mandraguna milik Syekh Siti Jenar adalah ilmu Rogo Sukmo. Rogo Sukmo dalam bahasa Jawa berarti mengambil jiwa. Ajian ini mampu mengeluarkan jiwa dari raga dan kembali lagi pada saat yang diinginkan. Merogo Sukmo digunakan saat ingin mengalahkan lawan dengan tanpa terlihat secara kasat mata. Biasanya mereka yang hendak melakukan ajian ini haruslah berhati bersih dan jauh dari keinginan duniawi. Jika syarat utama terpenuhi, barulah dilanjutkan dengan teknik olah pernapasan dengan posisi duduk bersila maupun tidur, sembari menyatukan hati dan pikiran. Mereka yang sukses biasanya bisa langsung melihat dirinya sendiri yang sedang dalam kondisi bersemedi. Pada saat itulah sukmanya berarti telah berhasil keluar dari raga fisik dan siap untuk menembus dimensi alam gaib. Selain sebagai sarana meditasi, ilmu Rogo Sukmo ini bisa digunakan untuk tujuan yang positif. Dalam penelitian ilmuwan ini disebut dengan astral projection. Ilmu yang keempat yang sakti mandraguna milik Syekh Siti Jenar adalah ilmu Rajak Wesi. Konon dalam kisahnya, ilmu Rajak Wesi ini adalah sejenis ilmu kebal tingkat tinggi. Para pengikut Syekh Siti Jenar akan tidak mempan akan bacokan pedang maupun pukulan benda keras lainnya. Tubuh akan setebal besi sehingga tidak bisa dilukai oleh apapun yang menyentuhnya. Dan berkat ilmu ini, tubuh seseorang akan kembali dan kebal ibarat besi yang tidak mampu dipecahkan oleh apapun. Ilmu yang kelima yang sakti mandraguna milik Syekh Siti Jenar adalah ilmu Grojok Sewu. Dari sekian ilmu yang diwariskan Syekh Siti Jenar, ajian Grojok Sewu merupakan yang paling dikenal para jawara. Siapapun yang menimba ilmu ini, maka akan mampu merubah wujudnya seperti yang diinginkannya. Dengan mengamalkan ajian ini, seseorang akan bisa berganti wujud menjadi makhluk hidup seperti hewan maupun pohon, bahkan menjadi bentuk manusia. Ilmu Grojok Sewu ini berarti 1000 air terjun, mengajarkan untuk berganti wujud sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan ilmu terakhir dari ajian sakti mandraguna milik Syekh Siti Jenar adalah ilmu sirep. Konon ilmu sirep tergolong sangat ampuh dan sering digunakan saat menghadapi banyak musuh. Dengan ilmu ini, kita mampu membuat banyak orang menjadi tidur nyenyak dan tak bisa bangun dalam beberapa waktu. Ilmu ini sering disalahgunakan oleh para maling pada zaman dulu, bahkan sampai sekarang. Dalam setiap operasi mereka, saat ini masih ada juga maling yang memiliki ilmu ini
terutama yang beroperasi di bagian kampung-kampung. Nah, itulah 6 kekuatan dan ajian paling sakti peninggalan Syekh Siti Jenar dengan kekuatan ajian sakti tingkat tinggi. Nah, seperti itulah 6 ajian milik Syekh Siti Jenar yang admin jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah ilmu dan manfaat dari karomah-karomah Syekh Siti Jenar. Dan tentunya Anda bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga yaitu Maniak Akikah, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu bacam dengan keindahan-keindahannya, dengan kualitas bagus, dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.